Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Puji syukur kepada Tuhan alam semesta. Akhirnya kami dapat menyimpan babat manik angkeran ke dalam audio story. Tujuan kami mendokumentasikan dalam bentuk audio story adalah agar selalu ingat kepada leluhur. Namaste. Babat manik angkeran. Ida Dang Hyang Sidi mantra berputra Ida Bang Manik Angkeran. Diceritakan kembali putra Ida Dang Hyang Angsokanata atau Dang Hyang Empu Tantular yang nomor 2 yakni Ida Empu Bekung atau Dang Hyang Sidi mantra. Beliau bernama Empu Bekung karena beliau tidak bisa mempunyai putra. Kemudian beliau bergelar Dang Hyang Sidi mantra disebabkan memang beliau pendeta atau bujangga yang sakti serta bijaksana. Beliau menjadi sesuhunan sakti bujangga Lui, junjungan sakti, pendeta yang bijaksana, di kawasan Bali ini tatkala itu. Perihal gelar Ida Empu Bekung menjadi Dang Hyang Sidi mantra, akan diceritakan di bawah ini. Diceritakan, Ida Empu Bekung berkeinginan untuk memiliki putra yang akan menjadi penerusnya kelak. Karena itu, beliau melaksanakan upacara homa, memuja Sang Hyang Brahmakunda Wijaya. Karena kesaktian beliau, dan karena permohonannya itu, beliau dianugerahi manik besar yang keluar dari api homa tersebut. Kemudian nampak keluar bayi dari tengah-tengah api pahoman itu. Anak itu kemudian diberi nama Ida Bang Manik Angkeran. Artinya, bang dari merah warna api itu. Manik dari manik mutu manikam yang menjadi anugerah. Dan angkeran dari keangkeran pemujaan sang pendeta yang demikian makbulnya. Demikian asal mulanya Ida Empu Bekung memiliki putra. Setelah beliau memiliki putra, sangat sukacita beliau Empu Bekung. Diperhatikan dan dimanjakan betul putra beliau. Setiap yang diinginkan putranya dipenuhi. Setelah Ida Bang Manik Angkeran menginjak remaja, mungkin diakibatkan oleh kehendak yang maha kuasa, agar supaya Ida Empu Bekung menemui ganjalan pikiran atau kesusahan. Ternyata kemudian putra beliau sehari-hari pekerjaannya hanya berjudi melulu. Tidak pernah tinggal diam di rumah. Selalu berada di tempat perjudian semata. Di mana saja ada perjudian, di sana Ida Bang Manik Angkeran bermalam. Diceritakan perjalanan beliau berjudi tidak pernah menang. Selalu kalah saja, hingga habis milik ayahnya dipergunakan untuk berjudi. Yang membuat Empu Bekung duka cita tiada lain karena putranya tidak pernah pulang ke Gria. Itu menyebabkan resah gelisah perasaan beliau. Seraya pergi mencari putra beliau Ida Bang Manik Angkeran ke desa-desa. Setiap ada orang yang dijumpai di tengah jalan, ditanyai oleh beliau apakah ada menemui putra beliau yang bernama Ida Bang Manik Angkeran. Namun semuanya mengatakan tidak pernah mengetahui dan menemuinya. Diceritakan, konon, sudah lama beliau mengembara mencari putra beliau itu tidak juga dijumpai, sampai akhirnya tiba di kawasan Tohlangkir pengembaraan beliau. Setibanya di Tohlangkir, Gunung Agung, di sana beliau baru merasa lesu lelah kemudian duduk seraya bersamadi menyatukan pikiran beliau. Memuja dewa seraya membunyikan genta beliau yang bernama Ki Brahmara. Karena keutamaan puja mantra beliau diiringi dengan suara genta beliau Ki Brahmara yang demikian menakjubkan. Menjadi heboh keluar Ida Sang Hyang Basuki, seraya berkata, "Ah Empu Bekung yang datang, apa keinginan Empu, memuja saya? Segera katakan, agar saya menjadi tahu." Berkatalah Ida Empu Bekung, "Singgi Paduka Sang Hyang, hamba memiliki anak seorang tidak pernah sama sekali pulang, sejak lama hamba mencarinya. Namun belum juga ketemu. Maksud hamba agar dengan senang hati Pukulun Sang Hyang memberitahu keadaan sebenarnya. Apakah dia masih hidup,
Atau apakah dia sudah mati? Kalau misalnya dia masih hidup agar supaya Pukulun Sang Hyang Sudi memberitahu, di mana dia berada. Dengan sukacita Ida Batara Basuki berkata, Empu, hendaknya Empu jangan bersedih hati. Sebenarnya putra Empu masih hidup berada di desa-desa. Bermalam di sana. Sekarang saya yang akan menarik jiwa putra Empu, agar segera pulang kembali. Namun, Empu saya minta sarinya susu lembu. Sebagai imbalan saya mengarat putra sang Empu. Demikian wacana Ida Batara Nagaraja, seraya meminta Ida Empu Bekung agar pulang ke rumahnya. Singkat cerita, pulanglah Ida Empu memohon diri dari Toh Langkir. Tidak diceritakan perjalanan beliau, maka sampailah beliau kembali di rumahnya di Griyadaha, dan dilihatnya sang putra telah berada di rumah. Itu sebabnya sangat sukacita beliau Empu Bekung, seraya berkata, Duh, putraku Sang Bang. Dengarkanlah apa yang ayah katakan sekarang. Jangan lagi Ananda mengulangi perbuatan yang sudah. Ayah tidak sama sekali melarang Ananda untuk bermain judi, namun agar Ananda ingat juga dengan rumah Ananda. Payah ayah mencari Ananda keluar masuk desa-desa. Kemudian berkatalah putranya, Singgi Palunggu Empu. Ayahandaku, janganlah sekali-kali Palunggu Empu marah serta duka. Ananda sudah menginjak dewasa sejak dahulu. Ananda tidak pernah sama sekali berani ingkar. Karena Ananda ingin sekali dengan keberadaan diri sebagai seorang putra Brahmana. Demikian kata putranya Sang Bang Manik Angkeran. Setelah usai Ida Empu Bekung memberikan nasihat kepada putranya. Ingat beliau kepada permintaan Ida Batara Naga Basuki yang menginginkan susu lembu. Pada hari yang baik lengkap dengan gentanya, beliau melakukan perjalanan menuju Toh Langkir. Sesampainya di Toh Langkir, kemudian beliau mempersiapkan diri dan melakukan yoga semadi memuja Ida Sang Hyang Nagaraja seraya membunyikan genta beliau. Karena kemakbulan Weda mantra beliau memuja Ida Sang Hyang Nagaraja, segera Ida Batara keluar seraya bersabda, Empu Bekung yang datang.